Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Lidin dengan Natasha dengan NIM 18025510027 dari program studi sarjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan pembimbing Dr. Gigi Desa Nyoman Susanti, Magister Kesehatan. Setiap tindakan pembedahan dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi akan dimulai dengan insisi dan dilanjutkan dengan suturing atau penjahitan. Suturing atau penjahitan merupakan tindakan pendekatan tepian luka ataupun menghubungkan jaringan anatomis yang terputus dengan menggunakan benang hingga jaringan tersebut sembuh dan mampu menahan beban fisiologis yang cukup. Pada video kali ini akan didemonstrasikan dan dijelaskan mengenai beberapa teknik insisi dan juga suturing. Penasaran kan? Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Untuk pertama, operator menggunakan APD berupa chest lap. Kemudian untuk yang kedua, operator menggunakan masker. Dan yang terakhir, operator menggunakan handscoon. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada mukosa pad, kemudian ada benang suturing dan needle, kemudian ada needle holder, pinset chirurgis, scalpel dan blade, serta gunting. Sebelum kita masuk ke video demonstrasi, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara memegang instrumen terlebih dahulu. Yang pertama adalah needle holder. Needle holder dipegang dengan cara menggunakan jari 1 dan 4 yang dimasukkan ke dalam loop. Kemudian jari 2 dan 3 sebagai stabilisator untuk memegang jarum jahit saat melakukan suturing. Kemudian untuk gunting, sama halnya dengan needle holder. Gunting digunakan untuk memotong sisa kelebihan benang pada saat suturing. Kemudian untuk scalpel dan blade dipegang dengan seperti memegang pulpen atau pen grabs. Scalpel dan blade digunakan pada saat melakukan insisi. Dan yang terakhir adalah pinset chirurgis, dipegang menggunakan jari 1, 2, dan 3 seperti memegang pena. Pada saat kita melakukan suturing, pinset chirurgis juga bisa dipegang dengan menggunakan tangan kiri untuk memegang jaringan saat pembedahan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara pemasangan blade pada scalpel. Blade yang kita gunakan adalah blade nomor 15. Kita insersikan blade kepada dalam scalpel dengan menggunakan bantuan needle holder. Kita insersikan sampai terdengar bunyi klik. Kemudian kita goyang-goyangkan dengan needle holder untuk memastikan bahwa blade telah terpasang dengan benar pada scalpel. Insisi linear dilakukan hanya dengan satu tarikan garis lurus yang kedalamannya tergantung pada tindakan operasi yang akan dilakukan. Insisi triangular atau flap triangular merupakan kombinasi dari insisi envelope dan oblique yang dimulai dari ujung sisi marginal ke arah phoenix, kemudian membentuk sudut kurang lebih 120 derajat seperti pada video, dan flap ini hanya dilakukan pada bagian bukal atau labial. Kemudian untuk flap trapezoid, ini merupakan kombinasi dari dua insisi oblik pada dua ujungnya dan dikombinasi dengan insisi marginal, seperti pada video berikut. Insisi trapezoid atau flap trapezoid sering digunakan pada bagian anterior maksila atau mandibula untuk kasus-kasus seperti ekstirpasi kista, apek reseksi, dan odontoktomi yang sulit. Dan yang bulat ini merupakan simulasi soket ya. Simple interrupted suture merupakan teknik yang sering digunakan pada bedah dental alveolar. Pada teknik ini, jarum diinsersikan kurang lebih 5 mm dari garis insisi membentuk sudut 60 sampai dengan 90 derajat agar tidak merobek jaringan. Kemudian ditarik seperti pada video. Kemudian lakukan putaran 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan dan 1 kali searah jarum jam kembali. Kemudian ujung benang yang berlebih dipegang dengan menggunakan needle holder dan digunting. Keuntungan dari teknik ini adalah simpul atau jahitannya kuat dan tiap simpul jahitannya itu bebas, sehingga apabila satu jahitan yang terlepas tidak akan mempengaruhi jahitan yang lainnya. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan benang yang lebih banyak, serta ada beberapa limpatan simpul yang tidak diperlukan. Simple interrupted suture biasanya digunakan pada kasus penutupan flap setelah pencabutan gigi impaksi dan juga eksisi frenulum labial.
berikutnya adalah simple continuous suture. Teknik ini dimulai dengan melakukan simple interrupted terlebih dahulu, kemudian kita potong ujung bebas benang seperti pada video. Ujung benang satunya, kita lanjutkan penjahitan yang sama sampai pada simpul terakhir, barulah kita ikat. Teknik ini digunakan untuk menutup luka pada jaringan subkutan, luka panjang pada kulit. Keuntungan dari simple continuous suture adalah menghasilkan penjahitan yang lebih rapi, serta membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Selain itu, distribusi tegangannya juga akan tetap pada seluruh garis jahitan. Sedangkan untuk kekurangannya, apabila terjadi kerusakan di sepanjang benang, maka benang akan berpotensi untuk lepas sehingga luka akan terbuka kembali. Ikatan terakhir kita lakukan dengan memanfaatkan loop yang tersedia. Kemudian kita putar 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan dan 1 kali searah jarum jam untuk memastikan bahwa ikatan simpulnya sudah kencang. Berikutnya adalah continuous interlocking suture. Keistimewaan dari teknik ini adalah jahitan yang bersambung dan mengunci, sehingga selain memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan, teknik ini juga menghasilkan jahitan yang lebih kuat. Sedangkan untuk kekurangannya, apabila satu jahitan longgar atau rusak, maka akan mempengaruhi jahitan di sekitarnya dan menyebabkan luka menjadi terbuka kembali. Teknik ini hampir sama dengan simple continuous suture. Namun, pada teknik ini, jarum akan memasuki loop yang berfungsi sebagai pengunci dan akan memberi bentuk rantai pada sepanjang jahitan. Adalah horizontal matrice suture. Teknik ini diawali dengan insersi jarum pada kedua sisi insisi. Kemudian jangan langsung disimpul, melainkan kita melakukan insersi kembali pada titik insersi berikutnya dan barulah kita lakukan penyimpulan. Teknik ini diindikasikan untuk penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca ekstraksi gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, serta bedah palatoplasti, dan untuk kelebihannya adalah hasil suturingnya cukup kuat dan mampu mengembalikan tegangan ekstrinsik luka. Sedangkan untuk kerugiannya, pasokan darah pada luka seringkali mengalami konstriksi pada tepian insisi. Ada vertical matrice suture. Teknik ini dimulai dengan jahitan yang lebar dan dalam dibuat terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan jahitan yang kecil dan dangkal yang ditempatkan pada dataran yang sama. Setelah itu, barulah kita lakukan penyimpulan akhir. Indikasi dari teknik ini adalah untuk penutupan luka yang lebih lebar, sehingga membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Dan untuk kelebihannya, dia mengurangi dead space dan juga memaksimalkan eversi luka dan mengurangi ketegangan luka. Sedangkan untuk kekurangannya akan membentuk lebih banyak crossmark. Pada penutupan flap triangular, yang digunakan adalah simple interrupted suture.
Namun, kita perlu perhatikan di sini bahwa jarum diinsersikan dari arah jaringan bergerak ke arah jaringan statis atau diam, bukan sebaliknya. Dan urutan penjahitan dimulai dari bagian yang bersudut, kemudian dilanjutkan dengan kedua ujungnya terlebih dahulu, baru yang paling terakhir adalah bagian di antara sudut dan ujungnya atau bagian tengah. Sama halnya dengan flap triangular, flap trapezoid juga memanfaatkan simple interrupted suture, di mana urutan penjahitannya pun sama, dimulai dari bagian bersudut, kemudian kedua ujungnya, dan yang terakhir adalah bagian tengah atau di antara bagian bersudut dan ujungnya. Dan diingatkan kembali, pada saat suturing tidak boleh mengikat jaringan terlalu kencang untuk menghindari jaringan nekrosis ataupun iskemia, dan juga jangan terlalu banyak meninggalkan sisa jahitan, karena jahitan merupakan benda asing sehingga semakin sedikit jahitan yang tersisa maka akan semakin sedikit trauma dan semakin sedikit reaksi yang terjadi pada jaringan yang terlibat. Yang terakhir adalah figure 8. Teknik ini diawali dengan insersi jarum pada titik pertama, kemudian dilanjutkan ke titik insersi berikutnya dengan arah insersi jarum yang sama. Kemudian kita lakukan penyimpulan dengan ujung benang bebas yang pada titik pertama. Dengan 2 kali putaran searah jarum jam, 1 kali berlawanan, dan 1 kali searah jarum jam. Teknik ini biasanya digunakan pada penjahitan luka pasca ekstraksi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Selain itu, juga berfungsi untuk menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Berikut adalah hasil akhir dari suturing. Jadi, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.